adik-adik, gimana? Udah siap hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Nah, adik-adik, kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kakak mau berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Bapa, biarlah Engkau saja yang pimpin ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa supaya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, ini doa kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak punya pengumuman nih adik-adik. Ada 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik mulai minggu depan kita sudah mulai merekap lagi semua tugas-tugas yang sudah adik-adik kerjakan dan adik-adik kumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan lupa ya, hubungi lagi kakaknya kalau misalkan adik-adik ada tugas yang belum dikerjakan atau adik-adik mau mengumpulkan pekerjaan adik-adik yang baru. Oke? Sekarang kita beralih ke pengumuman yang keberapa? Kedua. Pengumuman yang kedua, kan kita mau sebentar lagi kita mau mengadakan ibadah Natal. Kira-kira kapan ya? Nah, kapannya masih dirahasiakan adik-adik. Kita masih tunggu dulu. Nanti suatu saat nanti kita pasti akan melakukan ibadah streaming untuk Natal. Tapi adik-adik, untuk menyambut ibadah Natal nanti, kita dari kakak-kakak sekolah minggunya mau mengajak adik-adik semua berlatih menabung mandiri adik-adik. Infonya seperti apa nanti akan dihubungi oleh kakak-kakak sekolah minggunya lagi ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan kakak-kakak sekolah minggu lewat video call juga, oke? Nah, pengumumannya sampai situ aja. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu judulnya Dikepak-kepakan Tangannya. Adik-adik berdiri ya. Udah siap semua kan pasti? Adik-adik semua, kita pakai gerakan ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat dapat memuji Tuhan. Goyang kemana? Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik,
kakak persilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk fokus lagi, untuk kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, dan kita akan mulai mendengarkan cerita Tuhan. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau melanjutkan cerita minggu kemarin. Ada yang masih ingat gak kemarin ceritanya tentang apa? Ya, betul sekali. Cerita tentang seorang bayi bernama Musa. Nah, adik-adik, Musa waktu itu dihanyutkan oleh keluarganya di sungai. Kemudian ia ditemukan oleh putri Firaun dan diangkat menjadi putra di kerajaan Mesir. Tapi sebelum itu ia diasuh oleh ibunya sendiri. Nah, adik-adik, ketika Musa semakin besar, ia kemudian dibawa ke istana dan tinggal di istana Raja Mesir, menjadi anak angkat dari putri Mesir. Nah, adik-adik, tapi apakah waktu ia tinggal di istana ia bahagia? Ternyata tidak selalu. Musa ternyata merindukan ayahnya, merindukan ibunya, merindukan kakak-kakaknya. Ia menyadari bahwa ia adalah orang Israel. Sebenarnya dia bukan orang Mesir dan ia merindukan keluarganya. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Nah, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitab kita baca Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, pada zaman itu bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Semua orang dipaksa untuk bekerja untuk melakukan apa yang diperintahkan sama Raja Mesir, yaitu Firaun. Nah, adik-adik, bangsa Israel di sana sangat menderita. Mereka dipaksa bekerja dari pagi, siang, malam. Mereka tidak boleh beristirahat, mereka harus bekerja. Pokoknya saat itu mereka sangat menderita, adik-adik. Nah, Musa pada saat itu tinggal di istana Firaun. Tapi ia sangat kasihan kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel.
Nah, adik-adik, pada suatu hari Musa sedang berjalan-jalan di luar istana. Kemudian ia melihat seorang Mesir sedang memukuli seorang Israel. Melihat itu adik-adik, Musa menjadi sedih dan juga menjadi marah kepada orang Mesir tersebut. Maka dari itu, karena Musa marah, Musa menghampiri orang Mesir itu dan membunuhnya. Nah, adik-adik, setelah Musa membunuh orang Mesir tersebut, ia merasa takut dan dia melarikan diri dari istana. Ia pergi jauh sekali dari Mesir. Kemudian ia menetap di sebuah daerah yang bernama Midian. Di sana ia menjadi seorang gembala domba. Tapi di sana Musa tetap merindukan keluarganya. Musa sangat rindu untuk bisa menyelamatkan orang Israel dan membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dari Raja Firaun yang sangat kejam. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Di sana juga bangsa Israel yang sangat menderita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami sangat menderita. Kami tidak sanggup disiksa oleh orang Mesir. Lalu, apakah Tuhan mendengar mereka? Tentu saja, Tuhan mendengar doa orang Israel dan mendengar doa Musa. Maka dari itu, Tuhan hendak menolong mereka dengan cara mengutus Musa. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Musa sedang menggembalakan domba, tiba-tiba ada suara Tuhan yang memanggil, "Musa, Musa." Lalu Musa bingung dan ia menjawab, "Iya Tuhan," kata Musa. Kemudian Tuhan berfirman, "Aku telah mendengar doa bangsaku Israel dan aku hendak membebaskan mereka dari tanah Mesir. Jadi sekarang pergilah ke tanah Mesir dan menghadap raja dan katakanlah bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir." Awalnya Musa takut adik-adik. Ia takut tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ia senantiasa taat kepada Tuhan. Kemudian ia pun datang dan kembali ke tanah Mesir bersama kakaknya yang bernama Harun. Ia mendatangi istana raja dan menghadap Raja Firaun. Kemudian Musa berkata kepada Raja Firaun seperti ini, "Ya Raja, Tuhan telah berfirman bahwa engkau harus melepaskan bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah Raja Firaun membolehkan? Oh, tentu saja tidak. Mendengar kata-kata Musa, Raja Firaun menjadi sangat marah. "Apa? Siapa itu Tuhan? Aku tidak kenal dengan Tuhan. Tidak boleh, tidak bisa. Bangsa Israel harus tetap bekerja untuk saya. Pokoknya setelah ini bangsa Israel harus bekerja lebih keras, menuruti semua perintah saya." Itulah Raja Firaun menanggapi Musa adik-adik. Ia tidak mau membebaskan bangsa Israel dan malah setelah itu bangsa Israel semakin disiksa, semakin disuruh bekerja secara paksa. Dari pagi, siang, malam, pokoknya mereka gak boleh istirahat, harus bekerja kepada Raja Firaun. Nah, karena Raja Firaun ini tidak menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Hukuman yang pertama adik-adik, karena Raja Firaun ini tidak menuruti Tuhan, maka Tuhan menjadikan air sungai yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Wah, karena berubah menjadi darah, mereka tidak bisa minum. Mereka kehausan. Tapi apakah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar ya? Ternyata tidak adik-adik. Raja Firaun tetap tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia tetap kekeh. Pokoknya bangsa Israel harus tetap kerja di Mesir. Kemudian karena Firaun masih tetap tidak memperbolehkan, maka dari itu Tuhan memberikan hukuman yang lain, hukuman yang lebih berat. Adik-adik tahu nggak hukumannya apa? Ya, hukumannya ternyata Tuhan mendatangkan katak-katak yang banyak sekali. Katak-katak, nyamuk, semuanya datang dan membuat bangsa Mesir sangat menderita. Siapa di sini yang takut sama katak? Wah,
Katak satu aja udah bikin takut ya adik-adik, apalagi kalau banyak. Nah, bangsa Mesir pada saat itu sangat kesusahan karena banyak sekali binatang, lalu banyak nyamuk, lalu banyak sekali hukuman-hukuman lain yang Tuhan berikan. Tapi Raja Firaun masih boleh memperbolehkan bangsa Israel pergi tidak ya? Ternyata tidak adik-adik, ia masih tetap kekeh. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang paling berat, yaitu setiap anak sulung di rumah orang Mesir mati. Dan begitu juga anak sulung dari Raja Firaun, Raja Mesir. Anak sulungnya mati dan akhirnya Raja Firaun pun menjadi menyerah. Ia akhirnya memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sudah, kalian sekarang pergi dari Mesir. Kemudian bangsa Israel pun bersiap-siap. Mereka bersiap-siap untuk pergi meninggalkan Mesir. Dan sesuai perintah Tuhan, pada saat itu tetangga-tetangga mereka, orang Mesir, memberikan emas, perak, makanan, minuman, dan juga pakaian untuk bekal mereka selama di perjalanan. Nah, akhirnya adik-adik, bangsa Israel pun diperbolehkan keluar dari Mesir karena pertolongan Tuhan. Mereka pun pergi dari Mesir, semuanya pergi dari Mesir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik, binatang-binatang milik orang Israel, semuanya pergi meninggalkan tanah Mesir menjadi satu rombongan besar yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Nah, di dalam perjalanan mereka meninggalkan tanah Mesir, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bergembira karena apa? Karena Tuhan sudah menolong mereka. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita semua. Tuhan sudah membebaskan kita dari penderitaan di Mesir. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik kepada kita. Nah, adik-adik, seperti Tuhan yang menolong bangsa Israel, seperti Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel ketika sedang kesusahan, seperti itu juga Tuhan akan mendengarkan doa kita dan menolong kita ketika kita sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, di sini ada yang pernah mengalami kesusahan nggak? Kalau misalnya ditinggal papa mama pergi kerja, adik-adik pasti merasa takut. Kalau misalnya adik-adik lagi ngerjain PR atau tugas sekolah, terus tugasnya sulit sekali, adik-adik gak bisa ngerjainnya. Adik-adik, kalau sudah kayak gitu harus apa ya? Ya, betul sekali, harus berdoa sama Tuhan. Berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan membantu kita. Nah, Tuhan dengar gak ya doa kita? Pasti dengar. Seperti Tuhan mendengar doa bangsa Israel, Tuhan juga pasti mendengar doa kita dan Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, jadi kapanpun adik-adik merasa kesulitan dan kesusahan, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kasih tugas sekolah minggu, yaitu sebuah ayat hafalan yang diambil dari Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Dan satu lagi, kakak mau ajak adik-adik untuk membuat suatu, nah seperti ini. Jadi kan di ayat hafalannya ada, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Nah, nanti adik-adik tulis di kertas selembar, akunya diganti menjadi Tuhan dan engkau diganti dengan nama adik-adik masing-masing ya. Ditulis di kertas, lalu diwarnai sesuai dengan kreativitas adik-adik. Ini kakak punya contohnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu pujian Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan. Tiada
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kami dan juga menolong kami di saat kami sedang mengalami kesulitan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan berdoa dimanapun, kapanpun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu.